strategis sarana prasarana. Karena ini kebutuhan dasar. Nomor satu harus beresin pelinggih di Perbesaki. Karena Besaki tempat kita mohon supaya jangan mohon terus, pelinggihnya nggak diperbaiki nanti betaranya marah. Jadi pelinggihnya perbaiki dulu supaya beliaunya nyaman, kayak dipilih beliau gitu. Panglungnya gitu. Supaya anugerahnya diberikan. Payan jalan terus, oke, itu taruh. Jalan jadinya dapat terus jalan. Gitu. Jadi ini membutuhkan anggaran 260 miliar. Tapi 200-nya dari Bupati Badung. Ya, tepuk tangan untuk Bupati Badung. Jadi Bupati ini kita ajak mikir untuk bangun Bali. Ya. Karena anugerahnya dari Badung. Kemudian Besaki ini selesai Desember 2026. Semua pelinggih di Besaki yang merupakan pelinggih utamanya Besaki selesai 2026. Ya. Kemudian yang sekarang sedang berlangsung adalah pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali. Baru selesai tender MK manajemen konstruksi dan selesai sudah kontrak, akan dibuat desainnya selesai per Oktober, jadi November sudah bisa tender konstruksi pusat kebudayaan Bali untuk membangun kawasan di Bali Tengah. Jadi ini nanti dibangun oleh akhir tahun 2026, selesai 2027 Desember multias ya. Dengan anggaran 1,3 triliun. Kalau ini sudah selesai 2028 Pesta Kesenian Bali nanti di Kabupaten Klungkung. Kita nggak lagi di Taman Budaya Arga Chandra. Gitu. Kemudian pembangunan Turya Pada Tower di Sukasade sudah selesai towernya. Sekarang tahap kedua pembangunan kawasan dan jalan masuk. Jadi belum dibuka. Tapi sudah difungsikan untuk fungsi utamanya yaitu saluran TV di wilayah Bali Utara, Karangasem dan Jembrane. Jadi sudah 30 stasiun TV menggunakan siaran di sini, nggak lagi di Bali nggak perlu antena parabola lagi sekarang nonton bola. Kemudian pembangunan tadi apa? Terlalu cepat nih jalannya nih. Nah, ini tidak pada udah bagus. Sekarang gedung parkir Pura Batur selesai desain, harus tahun ini, akhir tahun ini udah harus tender fisik. Pak Cipta Karya mana? Cipta Karya? Ya. Jadi kemarin saya sudah bicara dengan Pak Menteri, ini sudah dianggarkan. Ya. Kemudian jalan Pura Batur ke Besaki ini macet terus, stop dulu. Jadi setiap ordalan di Puja Utara turun KB Besaki sama Batu barengan. Waduh, dari sana macet, dari sini macet. Tiap tahun gitu. Ya. Terus dipinang jadi agak gubernur ini kosnya jadi jika beresan jadi nih. Coba dibiarin terus berpuluh-puluh tahun begitu coba. Sampai ada yang turun di jalan ke Pura, belum ke Besaki, mulai payung 12 jam nanti yang di jalan macet. Sampai segitunya ada juga baki tengah jalan turun. Begitu ceritanya, itu masa lalu. Masa depan berubah, parkirnya udah jadi, linggihnya udah selesai tahun ini. Jadi tahap berikut adalah akses ke Besaki. Jadi supaya total akses ke Besaki nyaman, lancar, sampai di Besaki parkirnya lancar, sudah ada gedung parkir semua, udah gitu ada bugi ke Parayangan, pelinggihnya sudah bagus, baru nantang ke Betara. Yang di jalan buat ngompak-ngompak terus, keleng-keleng ini kayaknya nanti di pelinggih kayaknya Betara nih tahu ini marah-marah gitu, salah pedidi semuanya jalan kan gitu jadinya. Sekarang udah dituntasin. Astungkaro 2029 selesai semua. Jadi tuntas urusan Besaki, bangun akses,
Kalau parkir sudah, pelinggi sudah, itu. Dan dalam hal ini memang kita betul-betul bersinergi dengan Pak Bupati Badung. Karena saya bilang sama Pak Bupati, PHR paling banyak di Badung. Itu bukan semata rezekinya Badung, itu rezekinya Bali karena keluguran Edo Butare di Pura Besaki. Bapak harus ngayah di Besaki gitu. Barangnya gubernur itu, awang orang ngayah gitu, simpannya gitu. Ikut dah itu, bagus aja. Sehingga dengan demikian itu tuntas selesai. Dan ini akan menjadi warisan panjang ke depan untuk generasi kita. Leluhur kita sudah mewariskan Pura Besaki yang begitu besar. Tugas kita sekarang sebagai generasi penerus yang menjaga dan melanjutkannya, mewariskan kepada generasi berikut. Jangan dibiarkan masalah kita wariskan. Kita harus mewariskan sesuatu yang baik kepada generasi penerus. Itu. Syukurnya Pak Bupati ini oke banget orangnya. Jadi begitu dia terpilih jadi bupati sama wakilnya Gus Botang, yang panggil, kau beresin Badung. Dapat PHR 6,3 lebih. Target sekarang ini 6,3 triliun ini tahun ini 2026. Paling banyak rezekinya dari PHR. Maka feedback dari PHR ini harus perbaikan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis. Kalau ini nggak digarap cepat, maka 6 triliun itu hilang. Wisatawan akan marah. Macet terus, sampah di mana-mana nggak beres. Kalau ada saing pariwisata kita di Badung dan di Bali, akan bergeser dia. Itu sebabnya harus segera dibangun, bersinergi kita. Nah, agak nih nyak gitu. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Oke orangnya oke. Jadi visinya oke. Nah, yang dirancang ini sebenarnya jauh lebih detail daripada yang kita arahkan. Kita hanya memberikan arahan jalan-jalan utamanya. Tapi beliau sudah merumuskan lebih detail lagi sampai ke leke-leke bakal pikiran jalannya. Bagus sekali sehingga nggak ada lagi titik macet dimanapun di wilayah Badung ini, baik untuk warga maupun juga untuk wisatawan. Tugasnya adalah bagaimana membuat wisatawan itu nyaman dari ujung ke ujung di Badung ini, termasuk ke Bali. Apa jawabannya? Nggak ada lain, nomor satu infrastruktur. Yang kedua adalah modal transportasi. Bali ini rezeki pariwisatanya besar sekali. Kita kalah bersaing dengan, nggak usah sama daerah lain. Kita kalah bersaing dengan Singapura, ketinggalan jauh. Malaysia kita udah tertinggal juga. Thailand apalagi. Ntar lagi kita tertinggal sama Vietnam. Ini yang harus kita kerjakan sekarang. Maka di periode kedua ini kita yang fokus infrastruktur. Astungkara bisa tuntas 70% sebelum berakhir 20 Februari tahun 2030. Itu yang berakhir periode kedua. Kalau Pak Adi sama Pak Kusbata sukses dia periode kedua, gitu. Kalau mau periode kedua ya beresin dulu ini. Kalau ini nggak beres, nggak jadi periode kedua. Nggak akan direkomendasi lagi. Yeah. Beresin dulu nih barang ini, beresin dulu. Sampai tuntas. Yeah. Kalau 6 triliun PHR-nya setengahnya digunakan untuk perbaikan infrastruktur semuanya, penataan kawasan, kute, tamannya dibagusin, pedestriannya dibagusin, supaya orang senang berwisata di Badung, maka wisata kita akan naik kelas dia. Kalau sudah pariwisata Bali naik kelas dia, Bapak tahu nggak? Target PR Bali ini tahun ini 8,5 triliun. Badung 6,3 triliun dari 8,5.
74% PHR itu ada di Badung. Tahun ini targetnya 6,3 triliun. Saya tadi pencet dashboard, duduk tadi sama mencet dashboard, sekarang sudah mencapai 2,9 triliun. Year on year tahun 2025 itu tahun lalu 2,7 triliun, naik 200 miliar. Saya bekerja bicara dengan data, Pak. Nah, Bapak tahu nih sekarang, saya buka nih sekarang. Jumlah wisatawan mancanegara kita ini agak turun. Turun 4%. Jumlah wisatawan domestiknya turun 11%. Karena harga aftur naik. Tiket pesawat ke Bali naik, Citylink, Jakarta dan Pasar, PP naik 1 juta. Segitunya saya hitung. Garuda naiknya lebih tinggi lagi. Sehingga kalau satu keluarga ke Bali berempat, 1 juta kali 4 juta. Jadi 4 juta tambahan biaya ke Balinya. Itu satu keluarga tinggi dia. Maka turunnya itu sampai 11%. Tapi apa yang terjadi? Yang perlu nih, Pak Bupati mungkin nggak tahu nih di bumi ini pendidik yang kawal nih kira-kira nih. Tingkat hunian hotel di Bali ini, hotel berbintang naik. Kuta, apalagi Kuta yang ke daerah-daerah sini nih, yang hotel mewah-mewah sini nih, sekarang itu 80 sampai 90% tingkat huniannya. Kemarin kita buka acara di Patra, kita kalau ini Pak Bupati belajar ya. Begitu acara masuk ke tempat acara di hotel, disambut GM-nya, nomor 1 setelah disalamin berapa tingkat huniannya, itu juga yang ditanya. Kalau itu sudah menjadi disiplin itu, berapa huniannya? Gitu. Baru selama nggak usah ngomongnya itu aja yang tanya. 98% Pak, waduh mantap. Senyum dia. Lagi berikutnya bikin buka acara di Paradiso. Dua-duanya Badung. Baru selama sama GM-nya, berapa huniannya? 97% Pak, top. Semua gitu. Yang di Sambil itu apa itu? Gemeru. Itu 90% terus. Semua hotel berbintang di Bali ini naik tingkat huniannya. Dan kemudian kita cek PHR-nya sebalik, semuanya naik. Jumlah wisatawannya turun, tapi tingkat hunian hotel berbintang naik dan PHR-nya naik. Apa artinya? Mereka yang tadinya menginap di tempat-tempat tidak berbayar pajak itu nggak lagi jalan. Yang murah-murah itu. Dan di Badung ini puluhan ribu villa rumah tidak berizin yang difungsikan sebagai hunian pariwisata tidak bayar pajak. Jadi lossnya pajak di Badung ini tinggi karena yang nakal-nakal itu. Siapa aja yang nakal ini? Pertama yang pemilik villa rumah, yang kedua adalah online travel agent. 8 online travel agent kita yang panggil, yang dudukin di Jaya Sabar. Kanang aja opa-opain lumayan ini gitu. Benar kati? Inilah yang memasarkan jasa wisata di Bali ini, termasuk villa-villa yang tidak berizin itu. Dipasarkan ke seluruh dunia. Ada 8 Airbnb, Pagoda, apalagi Booking.com, aduh bergerak. Yang 8 ini paling banyak aninya konstituennya. Saya panggilin agak nggak teke ya. Saya dudukin, saya sidang dia. Saya kasih kopi arak dulu ya. Mau kopi arak dulu. Ukanannya
kedadal dengan ini keren. Iya, akhirnya saya bicara ya agak lembut lah gitu. Saya bilang, Pak, Bapak harus ngerti nih kenapa saya dudukin di tempat terhormat ini. Bukan di tempat rapat umum, di tempat rapat spesifik. Rapat terbatas versi Gubernur Bali. Dudukin bang kopi arak malu, begitu aja ngobrol. Jadi gini Pak Bupati, ini yang betul-betul merugikan PR Badung. Saya dudukin dia, saya ngobrol, ya supaya dia sadar gitu. Pak, Bapak ini berdelapan, kenapa saya panggil ke sini? Saya ajak Bapak itu paham tentang pariwisata Bali. Bapak ini adalah pelaku bisnis travel online, digital. Bapak tidak menghubungi. Saya nggak tahu kantor Bapak di mana dan bayar pajak apa tidak. Airbnb di mana kantornya? Singapura. Ini sini. Absen satu-satu. Udah begitu, Bapak ini ibarat petani. Petani nggak punya lahan, nggak nyangkul, nggak nanam, nggak pupuk, di akhir dapat panen. Kan nggak adil. Begitulah pariwisata Bali. Orang Bali yang begitu tekun menjalankan ritual keagamanya, pedalan terus, mencari terus, kanti kedasul juga dibesaki untuk menjaga alam ini supaya daya tariknya bagus. Orang datang, semua itu adalah karena daya tarik Bali, karena dirawat oleh masyarakat Bali. Bapak kan nggak ikut-ikut. Ini yang membuat daya tarik Bali dan orang datang ke Bali jadi wisatawan. Hiduplah pariwisata di Bali. Bapak jualan dengan cara digital. Orang Bali nggak dapat segitu, Bapak dapat triliunan. Adil nggak? Bapak memasarkan villa yang tidak berizin. Dan ini makin banyak di Badung. Kalau Bapak terus melakukan praktek ini, maka akan ada dua kutub. Pak Bupati dan semua ya, jajaran dengerin nih. Supaya dinas perizinan itu beraksi dan dewannya juga beraksi. Kalau ini dibiarkan terus, maka akan ada dua kutub. Satu kutub yang para pelaku usahanya tertib, yang kedua kutub yang tidak tertib. Maka lama-lama dia tarik-menarik. Lama-lama dia pada posisi tertib ikut tidak tertib, atau sebaliknya yang tidak tertib ikut yang tertib. Suku-suku yang tidak tertib menjadi yang tertib. Itu dia. Kalau yang tertib ikut tidak tertib, itu parah. Pariwisata akan hancur. Kalau pariwisata Bali hancur, THR-nya turun atau bahkan akan anjlok. Bisnis Bapak, pagoda, Airbnb segala macam itu juga akan habis. Nggak bisa bisnis Bapak. Jadi kalau itu Bapak harus tanggung jawab juga untuk menjaga pariwisata Bali. Jangan hanya kami di Bali. Bapak nggak tahu berpijak di mana dapat hasil nih. Nih ada Pak polisi, kalau gitu-gitu di jalan ada Pak. Cek itu aja dicari aja nih, di mana dia itu. Nah, sekarang dia udah mau. Udah mau dia. Dia sekarang memberitahu kepada pelanggannya, urus izin baru akan dipasarkan. Kalau tidak, dia nggak akan urusin, nggak akan dipasarkan lagi. Gitu. Dampaknya adalah karena yang tidak berizin ini tidak dipasarkan, maka sekarang yang tadinya nginep di situ, sebagian pindah dia ke hotel yang berizin. Itulah sebabnya tingkat hunian hotelnya naik. Itulah sebabnya PHR Bapak naik. Di tengah-tengah jumlah wisatawan domestik turun 11%. Jadi Pak Bupati Badung mesti terima kasih sama Gubernur Bali. Itu loh Pak. Itu loh Pak yang saya kerjakan. Sangat serius saya mikirin Bali dan Badung terutama karena 74% PHR itu ada di Badung.
Dan sekarang udah mulai tertib, ngurus dia izin. Nanti sekarang yang ngurus izin, Pak Kadis Perizinan Badung, Pak Kadis Perizinan Badung mana? Kadis Perizinan Badung, Kadis Perizinan Badung, tolong ini dicek betul ke lapangan. Yang tidak begini, ubak aja dia. Kalau perlu laporin ke penegak hukum yang nggak tertib ini, DPD-nya sidak ke lapangan supaya semuanya tertib. Dia jangan biarkan kerusakan ini menjamur, bahaya. Ini yang akan mengancam masa depan bayi. Astungkara sekarang udah mulai, tapi jangan nanti dia kumat lagi. Ini kita sedang buatkan regulasi untuk merapin mereka ini semua. Itu udah mulai bagus. Nah, ini yang kita sedang kerjakan. Tertibnya, kemudian juga kaitannya dengan tata ruang dan perizinan. Nah, yang lain adalah infrastruktur. Lanjut. Wah, ini ya. Kita akan bikin gini. Ya. Soalnya nyangkut di depan Pura Batur, kalau Puja Wali di Besakinan Batur, dari mana-mana macet. Sekarang dipindah jalurnya. Nah, kalau udah begini nanti dia nyaman kita ke Besaki. Kemudian jalan Konetos Kelungkung Karangasem bawah lorong 400 meter. Nanti sama Pak Bupati bikinnya. Anggarannya kira-kira 400. Berdua kita 200, jadilah dia. Ya kan, ini lagi nih. Ini begini, bagaimana? Gimana orang nyaman? Bali dari ujung-ujung daerah wisata, dia harus dibenahin dia. Nah, nanti akan dibuatkan ini dia. Ini 980 miliar. Kalau ini Jaklin yang pusat provinsi kabupaten. Kan supaya dia tidur di Badung, tapi dia jalannya ke Aman gitu. Kan bapak juga yang di PPH-nya. Iya kan, kemana-mana dia jalan, tapi ini namanya di Badung dia. Bapak ininya macetnya di tempat lain, jadi bagi PHR kan gitu, bikin ini bareng-bareng gitu. Tuh kan kalau ini kan enak banget. Kalau ini udah beres, shortcut, nggak perlu perjuangan lagi, udah lanjut Pak Japit. Ya. Sekarang titik 9-10, tahun depan udah mulai titik 11 dan 12. Ya. Orang bilang konsumsi dia jangan terus ngantuk pikiran, ngantuk dia tuh mual dia. Mulus, gini terus. Sekarang udah shortcutnya udah jadi sampai titik 8. Sekarang dibangun titik 9, 10. Tahun depan 11, 12. Ngangkut betul jalan di bangkaian sedang nyaman tuh nabilan. Gitu. Amun tuh nabilan bener cukup banget tuh. Nah, pelabuhan aman di timur supaya pembangunan itu merata. Semua tidak akan dirancang dengan kawasan terpadu. Supaya tidak saja infrastruktur, tapi kawasan baru perekonomian tumbuh dia. Samsir jalan juga ini sedang FS. Nanti kalau perlu kita bikin BMD bareng supaya dapat rezeki, jangan sampai orang lain yang belum ada rezekinya, kita yang dapat rezekinya. Gitu. Meskipun kita udah selesai, tapi generasi berikut yang dapat. Nah ini dia, stop. Selain Pak Bupati memikirkan jalur di Badung, di internal Badung, juga harus memikirkan Badung dengan Denpasar, Badung dengan Tabanan. Itu dia. Ini harus dikoordinasikan oleh Pemprov bersama pusat, karena ada jalan nasional, ada jalan provinsi. Kalau enggak, sepotong-sepotong. Badung sepotong, Denpasar sepotong. Nah, jadi pada-padanya itu. Tapi kalau bisa ini disinergikan oleh provinsi bersama balai. Pak Japit, tolong ngurusin ini dari sekarang. Bapak jangan tidur-tidur sebelum pikirin. Sama Pak Ses, Pak Dirjen Bina Marga. Ya.
Kemarin malam kita sama Pak Menteri PU rapat sampai malam mendiskusikan masalah infrastruktur di Bali. Beliau sudah oke semua. Yang di Jimbaran semula rencananya underpass berubah menjadi overpass. Beliau kemarin Pak Gub tolong cepat selesaikan DED. Pak Bupati, kapan selesai? Hah? Juli. Ini sekarang udah 27 nih bos. Nah, cepat selesaikan. Janji Bapak kan selesai DED. Tadi saya tanya sama Pak Ses, sama Pak Saida, kira-kira ngabisin berapa gitu kan? 340. 300 atau 340? 300. Nah, ini Bapak-Bapak ini biar saya tahu ya. Dulunya kita mikir ini harus selesai cepat. Anggap APBN nggak ada. Udahlah kita berdua Pak Bupati. Provinsi sebagian, Pak Bupati sebagian. Butuhnya 350 miliar waktu itu rancangannya. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama Pak Menteri PU, ngerayu Pak Menteri PU dapat jadinya 300 miliar. Jadi bukan kita jadinya. Jadi belum Pak Bupati membiayainya, pakai yang lain aja, soal gitu. Kan Bapak harus makasih sama saya. 300 miliar dapatnya. 300 miliar dia. Udah kemarin malam pun saya bicarakan, Pak jangan lupa tuh lah yang dijual. Sudah aman katanya gitu. Dia yang cepetin katanya itu. Pak Japit sama Pak Ses tolong ya, monitor ini kawal sampai pastikan selesai DD-nya sehingga akhir tahun 2026 ini udah bisa tender. Awal 2027 mulai dikerjakan, sementara 2027 akhir selesai titik macetnya yang di Jimbaran ini. Itu kan luar biasa yang bikin masalah macet di sana. Kemudian juga sedang dibangun yang di Batur itu juga tahun ini, kemudian juga di jembatan Klungkung, Nusa Penida, Nusa Ceningan juga dari APBN semuanya. Jadi setiap tahun 2026-2027 total dengan shortcutnya kira-kira dapat dukungan dari Pak Menteri PU itu 1,5 triliun. Kalau enggak dukungan dari Pak Menteri PU, dijalan ke sama itu lengah. Orang transport daerahnya dikurangi. Pusing kan? Agak masih Pak Menteri PU, baikkan orangnya. Nah, dibantu. Terus. Nah ini dia, Dato' Suboto Canggu. Ini yang saya bilang, connect Denpasar dan Badung. Ini harus beres juga. Jadi karena Badung, Denpasar, Tabanan berdempetan. Jadi harus selesai bareng dia. Ini harus kita kerjakan. Bupati nanti kita rancang untuk penlok lahannya untuk pembebasan sehingga bisa kita programkan mulai tahun 2027. Nanti kita bisa sama Pak Menteri PU supaya bisa didanai dari APBN. Pak Ses ya sama Pak Japit ini dicatat nih tolong. Jalan nasional ini jalan nasional. Ya. Nah, underpass Tohpati juga. Ini sudah bicarakan juga sama Pak Wali supaya semua persimpangan yang macet-macet itu kita selesaikan. Ya. Terus ini udah underpass Jimbaran. Nah, lanjut melalui gedung parkir Sanur. Ya. Ini swasta yang bangun. Ya. Karena di Padang Dalak itu macet terus di bypass Sanur. Ini akan dibuatkan gedung parkir. Ini swasta yang bangun. Karena sedang menyewakan lahan di Padang Dalak, kompensasinya ya kamu bangunin gedung parkir sebenarnya itu. Mau dia bangun gedung parkir. Kita nggak bisa itu, nggak pernah minta proyek pihak apa nggak bisa. Ya. Kamu kerjakannya kompensasinya yang itu, nah, gitu. Jadi tugasin dia. Ini juga jalan ke pelabuhan Sanur, macet total. Juga akan dibuatkan jalan baru. Kemudian Simpang Akasia ke Padang Galak, akan dibangun juga ini. Hampir 80% infrastrukturnya itu adalah Denpasar Badung. Paling banyak menyerap anggaran. Jadi karena itulah
pariwisata di Bali ini harus cepat diselesaikan. Nah ini untuk di Bangli, supaya kebagian Banglinya, supaya nggak kusut terus dia. Ya. Nah ini pusat olahraga. Ya dibantu juga dari APBD. Kalau nggak salah Pak Kadis PU tahun ini BKK 75 ya, 75 miliar ya kita bantu ini untuk Badung, untuk Bangli. Bikin begini dia nanti supaya olahraga event tertentu dilaksanakan di sini. Ya. Terus tol Gilimanuk Mui kemarin konfirmasi dengan Pak Menteri PU, oke. Perubahan trase dan perencanaan DED sehingga tertunda sedikit. Akhir tahun ini selesai detailnya sehingga 2027 awal sudah mulai tender lagi itu. Begitu kan Pak Japit? Ya. Mudah-mudahan ini cepat tapi berubah karena dari Gilimanuk ke Jemberana itu bukan lagi tol tapi pelebaran jalan. Dari Jemberana ke Mui baru tol. Ini bukan MRT yang dirancang berubah dari MRT menjadi ART. Sedang dibuatkan pergub pemanfaatan ruang bawah tanah. Dan sudah ada yang akan invest ke sini. Jadinya ART. Kemudian Titian sudah rapat 3 kali dengan dirut kereta api untuk memikirkan kemacetan dari Ngurah Rai gerak ke Canggu. Sudah dirancang desanya nanti minggu depan Pak Bupati saya undang karena sudah cukup matang. Pak Seda juga sudah hadir kemarin. Desainnya sudah bagus. Itu solusi yang sangat bagus untuk mengatasi masalah kemacetan Canggu, Seminyak, Legian ke Ngurah Rai. Jadi itu sudah dirancang oleh Dirut Kereta Api dan juga dananya akan didanai dari PT Kereta Api Indonesia totalnya 1,2 triliun sampai fase 1. Fase 2-nya lagi tambah 1 triliun, 2,2 triliun. Nah, kemarin saya sudah diskusi sama Pak Sekda juga, kalau bisa jangan cuma PT Kereta Api tapi join sama BUMD-nya Badung, supaya nanti ada hasil juga pendapatan dari BUMD Badung sumber PAD. Karena itu akan mendapatkan jualan tiket dari wisatawan asingnya. Satu tiket selama dia di Bali itu 50.000, murah sekali. Dan dia hitung 5 tahun balik modal. Jadi nanti akan menjadi sumber pendapatan Kabupaten Badung. Begitu nih seriusnya saya ngurusin Badung. Macetnya semuanya diurusin sampai infrastrukturnya. Jadi Bapak harus syukur punya Gubernur Bali. Oke. Semua saya urusin. Ya. Kenapa? Ini uang negara dari sini. PR-nya 6,3 triliun. Dan Bapak tahu ya, mengapa saya harus ngurusin Badung ini? Ya. Karena ekonominya Bali ini tumbuh 5,82%. Itu 66% bersumber dari pariwisata. 66% dari pariwisata ini, 74%-nya dari Badung. Apa artinya? Kalau Badung ini kita urus dengan baik, sebenarnya dia juga akan menyelesaikan 60% lebih masalah Bali. Oke, paham? So, DPD mikir. Supaya ini menjadi pengetahuan dan komitmen politik yang sama antara eksekutif dengan legislatif. Titian tidak menginginkan 6 kabupaten lain itu dieksploitasi terlalu keras, membangun pasar pariwisata yang akan mengakibatkan kita ini kehilangan sumber pangan. Maka di dalam haluan Bali 100 tahun, 6 kabupaten ini, Kelungkung, Karangasem, Buleleng, Tabanan, Jemberana, Buleleng, dijadikan daerah konservasi. Kita mengendalikan pembangunan pasar pariwisata di 6 kabupaten ini. Hanya didorong Badung dan Pasar dan Gianyar.
Tapi konsekuensinya adalah bagi PHL. Kalau semua dibuat kayak Badung, kayak Gianyar, kayak Denpasar, hancur Bali. Oke. Sumber pangannya akan habis, subaknya akan habis, airnya akan bermasalah, ekosistem akan rusak. Jadi karena itu kita yang kendalikan yang 6 ini. Kita sudah sepakat Bupati sebalik kumpul. Jangan rame-rame semua bikin pesas hotel dan restoran. Urus pangannya. Boleh bangun tapi tempat-tempat yang kering. Tidak boleh menggunakan lahan produktif. Ini ada Pak Kono Pertama. Jadi kalau ada ahli fungsi, Bapak jangan kasih. Jangan kasih. Tapi kami sudah komit 10% pajak hotel restorannya Badung itu dibagi juga untuk kabupaten yang ada di 6 ini. Di luar Gianyar dan Denpasar. Supaya dia bisa napas. Bisa bangun infrastruktur juga. Dengan demikian, dia tidak akan lagi eksploitatif. Sehingga Bali ke depan itu tetap dia airnya oke, sawahnya oke, lahan produknya oke untuk menghidupi warga Bali yang 4,4 juta. Kan harus makan, kan harus minum. Jadi air harus tersedia, sumber pangan harus ada. Kalau nggak bisa makan kita. Jangan semua sumber pangannya dihabisin, diolah jadi pariwisata. Jangan dijaga oleh makanan. Kalau kita bergantung makanan dari luar, itu ancaman bagi masa depan anak cucu kita. Nggak boleh. Jadi betul-betul harus kita jalankan dengan tertib dan disiplin ini. Karena itu Pak Patip, Wakil, DPRD harus paham ini. Kau tidak hanya ngurus Badung, tapi ngurus Bali. Itu. Urusin Bali. Nah gini kan ya, kan? Ya. Kalau kita rame-rame begitu semua Bali, kan rusak jadinya dia. Ini harus kita jaga, sekaligus juga bagaimana merawat pariwisata Bali ini agar dia berkualitas, bersaing dan berkelanjutan. Kita berterima kasih pada Pak Bupati, Wakil dan DPRD telah berkomitmen untuk bangun infrastruktur. Kalau ini terlambat dilakukan pembangunan oleh Pak Bupati Badung, percaya 5 tahun lagi kita akan terancam. Nggak lama. Bapak bisa hilang yang 6 triliun itu. Jadi isu macet di Badung ini sebenarnya sudah lama, tapi sementara baru bisa dimulai pembangunan oleh Pak Bupati. Tepuk tangan untuk Bupati dan wakilnya. Jadi sebetulnya wakil kau harus sinkron. Ketua DPD-nya juga harus sinkron. Kalau sinkron lancar semua, oke, 2 periode. Dia boleh win. Ada jadi bupati, ada jadi wakil, ada jadi ketua DPD, aku pun hitungan. Udah pada dapat posisi, kerja yang baik untuk rakyat, kerja yang baik untuk Badung, kerja yang baik untuk Bali, dukung Gubernur Bali, itu caranya. Sekian itu yang dapat disampaikan, terima kasih. Dan dengan petakan batu pertama siang hari ini, semoga acara berjalan dengan lancar dan sukses. Ke depan selesai target waktunya terpenuhi. Ya. Pak Menteri titip salam. Sebenarnya beliau mau hadir, tapi karena mendadak tadi pagi harus ke Jakarta, nggak bisa hadir. Tapi salam hangat dari beliau. Didoakan. Nanti kalau ada yang kurang, kita ngadu bersama-sama. Itu. Saya kira gitu. Terima kasih. Om Santi 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 Om.